Welcome to channel YouTube kami Santo Tarsisius Tukel. Simak video berikut ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo sobat-sobat, selamat datang di acara kami Santo Tarsisius. Nah, edisi kali ini berbeda dari edisi sebelumnya. Kira-kira edisi kali ini tentang apa ya, Kak? Edisi kali ini dalam rangka perayaan Pesta Perindus Kami Tukel, yaitu peringatan Santo Tarsisius. Nah, kegiatan kali ini mengajak seluruh anak dan remaja sekami Santo Tarsisius Untuk mencintai gerejanya di mana kita berparang. agar kita mengenal lebih dalam mengenai gereja kita, maka kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang dengan salah satu tokoh paroki. Acara kali ini akan dipandu oleh Kak Dwik dan Kak. Biar nggak penasaran lagi, Yuk kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan! Yang baik, beriman kepada Tuhan, teladan mengikuti Tuhan beriman. Itu juga para kudus juga. Saya 5 sih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sama kelompok remaja. Kelompok 3 itu kelas berapa sampai kelas berapa? Kegiatan apa yang kalian lakukan setiap hari Sabtu? Ya, sekami. Bina Iman. Tepuk tangan dong, Bina Iman. Di sekolah dapat nilai 100. Ngepel bisa bantu sapu ngepel. Wah, luar biasa. Itu saja pengalamannya saya selama minggu ini. Teman, marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Berkatilah kami dalam kegiatan ini, agar kami dapat menimbang pengetahuan mengenai gerejamu, mengenalmu dalam setiap perbuatan kami. Bantulah kami mengikuti kegiatan ini dengan baik. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tentunya kita sudah tidak sabar ya mendengar bagaimana kisah masuknya agama Kristen, juga bagaimana awalnya gereja paroki kita yang tercinta ini didirikan. Bagaimana kalau kita panggil narasumber kita? Kita panggil saja dengan sebutan siapa, Kak Lilik? Pak Ngurah. Oke, kita sama-sama ya. Pak Ngurah. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Nah, terima kasih Pak Ngurah sudah meluangkan waktu dari kesibukannya untuk berkumpul bersama adik-adik sekami Santo Tarsisius. Kita tanya kabar dulu ya. Pak Ngurah sehat? Agak sehat. Agak sehat. Harus sehat ya Pak Ngurah ya, karena kami di sini sudah tidak sabar mendengar cerita Pak Ngurah. Iya. Kemudian mungkin disapa dulu adik-adiknya Pak Ngurah supaya mungkin lebih dekat. Kalau kesehariannya Pak Ngurah mungkin sibuk apa ya? Apakah mendongeng juga? Kalau sekarang kan sudah kakek, rambut sudah putih. Tapi masih ganteng ya? Ya. Lalu kesibukan orang tua itu ya mengisi waktu sebanyak-banyaknya untuk persiapan dipanggil Tuhan.
Waduh, jangan dulu Pak Ngurah. Kami belum ada mempersiapkan generasi selanjutnya. Kalau Gungka, saya ini lebih banyak menulis. Jadi setiap hari itu komputer hidup jam 6. Wow. Jam 6 pagi, kemudian jam setengah 9 ditinggal, lalu kerjanya itu banyak sekali. Karena Gungka punya ternak banyak. Wow. Ternak Oke. Ada kalkun. Kalkun, ada yang pernah lihat kalkun? Ada, ini Gongkaknya punya loh, keren. Ada ayam. Ada ayam. Ada entok. Tahu entok? Bahasa Belandanya kuir. Oh, Bali Pak Ngurah. Oh gitu ya. Oke, berarti itu kesehariannya Pak Ngurah ya, Keseharian saya. refreshingnya. Ada yang sudah pernah melihat sosok beliau? Sudah, ada beberapa yang sudah. Kemudian beliau ini rajin sekali, bersemangat sekali dalam mengumpulkan data sejarah gereja teristimewa Gereja Tuke ini. Masuknya Kristen ke mana? Ke Bali. Nah, kemudian siapa yang sudah pernah mengunjungi website Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke? Iya, yang sudah pernah mengunjungi atau yang belum mengunjungi, yuk buruan. Buka websitenya, kalian kan suka nonton. Nah, boleh tuh ditonton. Ada film dokumenter Perjalanan Orti Rahayu di Tuke. Nah, beliau inilah sosok kesuksesan film tersebut di balik layarnya. Kasih tepuk tangan dong untuk Pak Ngurah. Oke, kalau gitu kita ngobrol langsung yuk. Yuk, tapi sebelumnya ada yang mau nanya enggak? Sebelum ngobrol dia mau nanya duluan enggak? Enggak, atau dari Pak Ngurahnya langsung bercerita saja? Langsung, tapi Kak Dwi deh kalau gitu nanya duluan. Nama paroki kita ini, gereja kita ini namanya apa ya? Yang kompak, apa sayang? Jangan sampai tidak tahu ya, ternyata ada kisahnya. Gereja kita ini tidak langsung namanya demikian ya Pak Ngurah ya. Kemudian ya, ada yang mau menjawab pertanyaan Kak Dwi, apa sih yang unik dari gereja kita? Apa yang unik dari gereja kita? Jangan malu-malu meong. Oke, Kak Dwi samperin aja. Ayo, yang lihat gereja itu kok nih, loh kok beda ya? Aku kalau ke katedral itu kok gini ya? Aku kalau ke sini kok beda ya? Ah, apa sih yang unik dari gereja Tuke? Oke, Fernan, silakan Fernan. Karena gereja pertama. Gereja pertama, katanya Pak Ngurah. Apakah betul atau salah? Betul. Oh, Rio bilang salah, ada yang bilang betul. Nanti akan ditegaskan, diperjelas oleh Pak Ngurah. Bagaimana kalau kita bercerita langsung? Langsung saja ya, Pak Ngurah. Kalau saya itu melihat awalnya itu ya, Pak Ngurah ya, kalau di Bali itu kebanyakan agama apa anak-anak, adik-adik? Hindu, iya, Hindu. Oh, kalau di Indonesia Islam. Tapi kok bisa ya, Pak Ngurah ya? Coba diceritakan kepada kita. Oke, kita anak-anak dan cucu juga ya. Cucu. Ini kalian pasti sudah tahu, Bali itu yang terbanyak tadi agama apa? Hindu. Nah, tetapi kok bisa di sini kita beragama Katolik? Nah, banyak orang bertanya itu, lo kok bisa gitu? Nah, sekarang kita balik dulu, kita balik cerita pada zaman sebelum Belanda datang ke Bali. Oke, sebelum Belanda datang ya, adik-adik Indonesia boleh. dijajah oleh Belanda. Berapa tahun? 350 tahun. Atau 3,5 abad ya. Ya, tetapi ada tetapinya. Mereka masuk terakhir sekali ke Pulau Bali. Waduh, paling terakhir loh di antara semua Terakhir. pulau itu Dari terakhir. semua pulau di Indonesia, mereka masuk ke Bali terakhir. Oke. Nah, pada tahun zaman itu masih zaman raja-raja di Bali. Wih, ada yang bilang Majapahit, Pak Betul, Ngurah. betul itu. Ya.
Nah, pada tahun 1601. Nah, berapa tahun dari sekarang itu 1601? Kalkulator, Ayo, ayo berapa? kalkulator. Hah? 2000 dikurangi 1600. Oke. 421 tahun yang lalu. Ada seorang raja di Bali bernama Dewa Dalem Dimade. Itu dari Klungkung. Tahu Klungkung di mana? Ayo di mana? Ini jauh ya. Betul, jauh. Ini uniknya anak-anak itu Pangura ada ya. di sebelah timur Gianyar. Gianyar. Nah, itu dulu menjadi pusat kerajaan Bali, pusat pemerintahan di Bali. Nah, raja itu mengirim surat kepada pemerintahan Malaka, yaitu Portugis di Malaka. Portugis di Malaka ya. Malaka itu di mana Pak Ngurah? Itu di Malaysia ya. Iya, Malaysia. Semenanjung. Ya, Semenanjung, Malaysia Malaka. itu. Nah, kemudian begini. Dilanjutkan tahun 1635 kalau tidak salah. Nah, Gongkak sudah tua, udah lupa-lupa. Tapi catatan itu ada. Katanya dalam bentuk catatan kuno dalam lontar. Tahu lontar? Ya, di sekolah kan sudah diajar ya. Dulu tulisan-tulisan kuno itu dalam daun lontar. Ditulis dengan huruf Bali itu. Aksara Bali ya. Aksara Bali. Tahu aksara Bali? Siapa yang dapat nilai bagus kalau aksara Bali? Siapa yang Nggak pernah remedi? bagus ya. Oh, remedi semuanya Pak Ngurah. Oke. Ya, tulisan ane cerake itu ya. Ane cerake data sewala mage benge pejayanya. Isinya itu. apa ternyata Pak Ngurah? Isinya itu mengundang para imam untuk datang ke Bali. Itu tahun 1635. Udah lama sekali. Itu karena yang diundang itu adalah pemerintahan Portugis, maka sangat mungkin yang dimaksud itu adalah agama Katolik. Karena Portugis itu dan Spanyol itu pada masa lalu itu pendukung gereja Katolik yang paling kuat di Eropa. Nah, Ungkak lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah lalu dari Malaka diutus 2 orang imam ke Bali. Berapa adik-adik? Berapa imam? 2. Namanya adalah Pastor Manuel de Azevedo dan Pastor Carvalho. 2 ini dari Serikat Yesuit. Tahu Serikat Yesuit? Tidak. Kalau di belum pernah Bali dengar. imam-imam itu kan dari SPD. Kalau di Jawa banyak sekali itu dari SY. SY itu atau dalam bahasa Inggris Jesuit atau Serikat Yesus. Mereka datang ke Bali tetapi tidak ada catatan hasil dari pekerjaan beliau datang ke Bali. Itu tahun 1635. Jauh sekali sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, jauh setelah itu, nah ini waktu Gongkak SMP ya. SMP dulu Gongkak di Seminari Tuke. Tahu Seminari Tuke semua ya? Tahu ya. Yang pengen masuk seminari siapa? Ayo. Oh, nanti boleh tanya kiat-kiat khususnya ya. Kak Ferry enggak boleh ya. Sudah ada 2 di rumah Kak Ferry. Nah itu waktu Gongkak masih SMP itu ada pelajaran namanya pelajaran hikayat suci. Waktu itu Pastor Sadek, tahu Pastor Sadek? Tahu? Oh, belum pernah mendengar ya? Belum pernah dengar ya? Oke. Pastor Sadek itu yang mendirikan gedung ini. Beliau yang mendirikan gedung Widya Wahana ini. Beliau yang mendirikan seminari. Jadi jasa besar sekali yang beliau lakukan untuk kita yaitu membangun seminari Roh Kudus Tuka. Berarti Pastor Sadek itu orang Belanda? Bukan. Pastor Sadek itu dari Amerika, dari Amerika. Michigan. Tetapi beliau mengajar begini.
Katanya dulu ada seorang pendeta datang ke Bali. Pendeta itu bernama De Vroom. De Vroom itu tinggal di Buleleng. Karangasem atau Buleleng ya? Buleleng, Singaraja. Ya, Buleleng waktu itu menjadi ibu kota Bali. Beliau tinggal di sana. Lalu beliau punya seorang pembantu rumah tangga bernama I Gusti Nyoman Karangasem. Nah, pembantunya ini kemudian dibaptis menjadi Kristen, tetapi Kristen Protestan. Itu namanya diganti menjadi Nikodemus. Pernah dengar nama Nikodemus? Di mana? Siapa yang nama baptisnya Nikodemus mungkin. Ada nggak? Ada yang namanya Nikodemus? Oke, berarti kalau dibaptis itu namanya harus diganti, begitu Pak Ngurah? Waktu itu ada model begitu. Artinya nama I Gusti Nyoman Karangasem itu diminta diganti dengan Nikodemus. Nah, ini untuk orang Bali ini adalah masalah besar karena dia dianggap meninggalkan leluhurnya, meninggalkan klan keluarganya, keluarga besarnya. Itulah sebabnya dia langsung kena hukuman. Di Bali itu ada namanya hukuman kesepekang. Artinya apa itu kesepekang? Ada yang tahu? Kesepekang itu artinya dihukum, tidak boleh diajak bergaul lagi, diusir dan lain sebagainya. Dikucilkan. Yang paling pas itu mungkin dikucilkan. Dikucilkan. Ya? Kena hukuman pengucilan. Gitu. Sedih nggak kalau dikucilin adik-adik? Sedih. Pasti sedih. Ya. Akhirnya dia melanglang buana tidak karuan. Pada puncak terakhir dia dibantu oleh dua temannya namanya Iklane dan Udin membunuh pendeta itu. Jahat sekali Pak Ngurah. Ya. Jahat sekali. Akhirnya Nikodemus itu membunuh pendeta De Vroom dibantu dua temannya itu. Nah, Belanda sebagai penjajah di Bali marah karena inilah pertama kali ada penduduk lokal di Bali berani membunuh seorang Belanda. Artinya melawan Belanda itu Pak Melawan Ngurah. Belanda. Nah, Belanda langsung menerapkan aturan namanya artikel nomor 123 melarang semua kegiatan menyebarkan agama lain di Bali karena Belanda ingin supaya Bali ini menjadi museum hidup kerajaan Majapahit, peninggalan Majapahit. Jadi Bali itu harus dijaga supaya menjadi museum hidup Majapahit. Setelah artikel itu diterbitkan, apakah ada lagi yang berkunjung ke Bali, Pak Ngurah? Ada pastor lagi, pendeta lagi, atau bagaimana? Nah, jauh setelah itu kisahnya hilang semua. Nah, baru ada datang Pastor SY dari Jawa. Datang ke Bali. Dan Pastor Simon Buis, pernah dengar? Pernah. Pernah ya? Iya, pasti adik-adik pernah dengar. Beliau datang ke Bali itu sebelum ditahbiskan menjadi imam. Itu sudah pernah ke Bali. Oh, belum jadi pastor, tapi sudah pernah ke Bali. Oke. Berarti masih sebagai frater berarti ya. Beliau dulu masih sebagai frater datang ke Bali pada tahun 1919. Wih. Itu berapa tahun dari tahun 1635? Sekian tahun sejak diundang oleh Raja Klungkung, Raja Bali waktu itu, tidak pernah ada kegiatan apapun tentang gereja di Bali sampai akhirnya tahun 1919 Frater Simon Buis, masih frater ya, datang ke Bali. Diterima atau mengalami penolakan Pak Ngurah? Itu beliau datang itu diterima oleh raja-raja dan beliau mengajukan permohonan izin untuk mendirikan sekolah di Klungkung. Kenapa Klungkung? Ayo, kenapa Klungkung? Karena Klungkung masih menjadi pusat pemerintahan. Ya. Iya, betul, pusat pemerintahan kerajaan ada di sana ya. Iya. Itu beliau datang sebagai frater, beliau ditemani oleh Monsinyur Petrus Noyen. Tahu apa itu Monsinyur? Pernah dengar kata Monsinyur? Pernah? Apa itu? Pernah.
Betul. Pintar ini Pintar dia. Michael. Tepuk tangan untuk Michael. Iya, Bapak itu Uskup ya. Bapak Uskup. Ada seorang uskup bernama Uskup Petrus Noyen. Tahu Petrus? Siapa itu Petrus? Siapa itu Petrus? Hah? Ayo, siapa itu Petrus? Namanya Petrus. Maaf Siapa Bang yang Ora. namanya Petrus? Siapa namanya Petrus? Namanya Petrus. Oke. Nah, coba kasih tahu Kak, Petrus itu siapa? Murid Murid Yesus. Yesus. Terus Petrus di mana meninggalnya? Ayo. Di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Oke. Ya, begini. Lalu Monsinyur Petrus Noyen ini yang sangat penting, harus kalian tahu. Tahun 1921 beliau memberikan suatu ramalan yang sangat penting kita ketahui dan akan mempengaruhi kehidupan gereja di Bali. Apa itu bunyi ramalannya? Mungkin Kak Dwi bisa baca ramalannya itu, Bongka enggak bisa lihat ini. Oke. Kak Dwi bantu membacakan bunyi dari Wangsit ya, Wangsit atau pesannya beliau. Semoga waktunya segera tiba. Misionaris-misionaris kita bisa bekerja di Bali. Tetapi hanya imam-imam yang sungguh-sungguh rendah hati, sabar, kudus dan terpelajar akan berhasil di tengah-tengah umat Bali. Karena Bali yang sangat pulau yang magis ya, pulau yang sangat religius. Tahu religius enggak ya? Religius itu keagamaannya kuat sekali ya. Ya, kalau kalian sering mendengar Pulau Bali sebagai Pulau Seribu Pura, ya. Pulau Dewa. Artinya apa? Pulau dengan begitu banyak tempat ibadah. Banyak Itu, dewa-dewa juga ya, Pak. Tanda adalah orangnya suka beribadah. Nah, tentu yang bisa melayani umat di Bali hanya, nih dia, dengar baik-baik, hanya imam-imam yang sungguh-sungguh rendah hati, sabar, kudus, dan terpelajar akan berhasil di tengah-tengah umat Bali. Itu sudah ramalan jauh sebelum ada agama Katolik di Bali. Itu tahun 1921. Setelah itu tahun 1930. Nah, kalau kita balik berapa tahun yang lalu itu? 1930, siapa yang bisa hitung? Berapa tahun yang lalu? Berapa? Bagus, 92 tahun yang lalu dari sekarang ya. Itu datang seorang penginjil. Nah, ini sekarang mulai kita masuk. Penginjil ke Bali, tinggal di Wongayo. Siapa tahu Wongayo? Wongayo, daerah Wongayo. Siapa Kalau yang ke tahu? Denpasar Kampung pernah? Jawa pernah dengar? Di situ. Di Wongayo itu nama penginjil itu adalah Shang Kam Fuk. Lucu ya namanya ya. Orang Cina. Orang Shang Cina. Kam Fuk. Wah, Shang pinter. Kam Fuk. Atau juga nama lainnya Chang Tohang. Bukan Cang Kapok kan ya? Bukan Cang Kapok. Bukan ya. Cang Kapok ya Bang Ura ya. Shang Kam Oke. Fuk ya. Beliau terkenal dengan sebutan Tuan Chang. Tuan Chang. Tuan Chang ini tinggal dia di sebuah rumah di Wongayo. Lalu dia bertemu dengan seorang, di sana dia mengajar. Setiap orang yang datang ke tempat itu diajar agama. Dan dia tidak takut, dia mengajar terus. Memperkenalkan Yesus. Suatu kali ada seorang bapak, kakek juga seperti Gungka nih ya. Ke sana, dia bernama dari Untal-Untal sini. Tahu Untal-Untal? Tahu. Tahu. Dia bernama Irijin. Dia ke sana. Dia diajari tentang agama Kristen. Dia diajari tentang Yesus. Papa. Dia dengerin gitu. Nah, akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, dia mencari temannya. Temannya bernama Imade Gepe. Siapa namanya? Imade Gepe. Berasal dari Buduk. Tahu Buduk? Nah, Buduk itu dekat Jakarta ya? Bukan ya? Dekat sekali sama Tuke ya, di sebelah utaranya utaranya Tuke, Buduk ya. Oke, banyak yang dari Buduk ini.
Coba angkat Siapa tangan yang dari yang Buduk? tinggal Angkat di tangan. Buduk. Dulu, Oh, di Buduk. dulu. Ya, oke. Nah, lalu begini, dia cerita. Irijin ini cerita, Bapak Rijin ini cerita sama Bapak Made Gepok. Nah, dia bilang ceritanya cerita apa gini nih? Nah, Ayo kita harus denger nih. Nah. Ceritanya kira-kira apa ini ya? ayo, D. Dipanggilnya Dengar D Gongka. ya? D D, ya? gitu dia. Tadi saya ketemu dengan orang sakti gitu. Sakti. Dia ngaku Orang sakti. ini orang sakti katanya. Dia ke Bali katanya dia membawa Tuhan gitu dia. Oh, jadi Tuan Chang itu orang sakti menurutnya. Ya, katanya Oke. dia buat Tuhan katanya ke Bali gitu. Lalu Made Gepok bingung dia nih, kok ada orang sakti. Nah, karena Made Gepok itu seorang dukun. Tahu dukun? Bahasa Balinya apa? Balian. Balian. Dia seorang balian sakti. Dulu dia juga seorang penari di kerajaan Badung di Puri. Dia juga seorang, dan dia banyak sekali tahu tentang ilmu-ilmu pengobatan Bali. Dia itu heran kok ada orang yang datang disebut sakti. Dia merasa dirinya tertantang. Tahu ilmu Lea? Aduh, tahu ya? Gongka aja nggak tahu. Udah pernah nyoba belajar? Oh, belum. Pasti pernah mendengar ya. Ya. Nah, Serem nggak? Serem. Nah, ayo kita harus dengar ceritanya Gongka ini ya. Kok Lalu, bisa ada orang sakti Tuan Ya. Chang itu ya? ada orang dari Buduk ini berpikir dia, kok ada orang yang sakti? Jangan-jangan dia lebih sakti dari saya gitu dia. Takut kalah berarti Bang. Nah, itu dia. Lalu dia berpikir, tak tes gitu. Oke. Tak Adu uji. magic berarti. Nah, tak uji ilmunya gitu dia. Kayak pesulap merah gitu. Bener, kayak pesulap merah. Itu. Akhirnya begini, Bapak yang dari Buduk itu menguji kesaktiannya. Dia uji itu dengan segala ilmu yang dia punya. Tuan Chang enggak apa-apa. Oh. Tuan Changnya sehat-sehat saja, enggak apa-apa dia. Sudah pakai darah ayam, darah macam-macam Pokoknya ya Bang macam-macam Raya. lah. Pokoknya sudah mulai dengan semua ilmu kesaktiannya dipakai, ternyata Tuan Chang enggak sakit. Tuan Chang enggak sakit dan tidak mati. Nah, melihat itu, langsung dia berpikir, ini Tuan Chang pasti punya ilmu kesaktian yang hebat. Hebat. Nah, dia langsung datang menghadap Tuan Chang dan mengatakan, saya siap menjadi murid Bapak yang pertama gitu dia. Pengen sesakti Bapak gitu ya. Saya juga pingin sakti seperti Bapak gitu. Padahal kira-kira sakti nggak adik-adik? Enggak. Punya ilmu hitam nggak Tuan Chang itu? Enggak. Karena dia punya ilmu putih. Dia bersama Tuhan Yesus. Tak bisa dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Karena Tuhan Yesus pernah bilang apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jangan takut, jangan cemas. Ketika dia menyerahkan dirinya, selanjutnya bagaimana Pak Ngurah? Begini Tuan Chang langsung menjawab. Wah, jangan satu orang, kamu cari teman lagi 11. Supaya seperti murid Yesus. Berapa muridnya Yesus? 12. Kalau 11 jadi sepak bola ya Pak Nguraya. Lalu dia mencari temannya lagi 11. Semuanya 12 orang. Lalu ke-12 orang ini dipermandikan di Tukad Yehpoh. Tahu Tukad? Di mana itu? Sungai. Tahu? Sungai besar. Yehpoh. Tahu di mana tempatnya? Di Dalung. Kalian kalau mau ke Untal-Untal, mau ke Kuanji pasti lewatin kan sungai yang tempat besar itu. Selalu macet setiap sore itu. Iya benar-benar Bang Ngurah. Jalan di depan kantor kepala tahu desa kan? itu. Ya. Nah, ada sungai kan? Nah, disitulah. Boleh dibayangkan berarti 12 orang tersebut permandikan di sana. Oke. 12 orang itu. Turun dia sebelah dari dekat dam yang di utara itu. Kan kalau kalian lihat ada dam bendungan itu ya di situ. Itu 12 orang itu dibaptis. 12 orang itu dipermandikan menjadi Kristen Protestan. Dicatat Jadi, ya. agama Kristen pertama di Bali itu agama Kristen Protestan.
Protestan. Loh, terus kenapa kita bisa Katolik, Pak Ngurah? Nah, itu pertanyaannya bagus sekali itu. Akhirnya Tuan Chang terus mengajar banyak hal tentang Yesus. Dan mereka minta mengubah umat dan masuk menjadi Kristen, yaitu berubah. Tunggu, Kak, ini Iya. ada. Wah, ini ada anak-anak rombongan datang. ini adik-adik. Dari mana ini? Halo, Kelompok selamat 1 sore. Dan 2 belum sekolah, TK, kelas 1 dan kelas 2 SD. Iya, selamat sore selamat kakak pembina sore. dan adik-adik. Mari bergabung bersama kita. Ada Gongkak lagi cerita. Nah, ayo kita sini dengarkan adik-adik. kisah yang sangat seru ini ya. Oke, kakak pembina boleh dibantu untuk tempat duduknya. Iya. Halo, selamat sore adik-adik. Ya, boleh perlihatkan wajah-wajah generasi penerus ya, Pak Ngurah ya. Oke, bisa hadap ke sini adik-adik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Iya. Oke. Adik-adik di sini juga ingin menyapa Pak Ngurah. Kebetulan beliau adik-adik tidak bisa mengikuti karena frekuensi usia, tapi ingin menyapa. Ya, selamat sore Pak Ngurah. Iya, silakan kembali ke sana. Iya. Nah, boleh salim sama Pak Ngurahnya dulu. Ayo maju. Wih. Ya, ini juga pengen kenal sejarah gereja tetapi belum bisa memahami. Jadi dibedakan saja Pak Ngurah. Oke. Halo, selamat sore Pak Ngurah. Iya. Aduh, ya, penuh semangat ya. Wih, ternyata pingin denger juga. Boleh ya. Boleh ikut dongeng sore ini ya. Aduh, pinter sekali. Ada. Dia nggak suka mamanya ikut gini, Pak Mama. Iya. Oke, pintar sekali. Hebat. Halo. Ayo. Oke. Iya, kita lanjut lagi adik-adik ceritanya ya. Tadi ada 12 dari mana saja? Dari mana saja 12 itu ya kira-kira? Nah, Yesus punya murid berapa? 12. Maka tadi yang dibaptis pertama berapa orang? 12 juga. Lalu dari 12 itu Iya. Ini dia. Dibaptis menjadi agama apa yang pertama adik-adik? Kristen apa? Protestan. Terus Kak Dwi tanya, kenapa kita yang di Tuko ini bisa Katolik? Kenapa bukan ikut Protestan, Pak Ngurah? Iya. Nah, bagaimana itu, Pak Ngurah? Akhirnya begini. Setelah umat bertambah banyak, tapi semua agama Kristen Protestan, lalu Tuan Chang mengajarkan sesuatu, katakan ajaran yang sangat berbeda dari agama yang ada di Bali. Nah, apa bedanya ini? Ada yang tahu enggak? Bedanya agama yang akan diajarkan Tuan Chang ini dengan agama yang sudah ada di Bali. Ya, di Bali kan agama Hindu. Nah, yang diajarkan oleh Tuan Chang itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Didengar oleh Belanda terjadi keributan gitu ya, keributan. Lalu di Tuke di sini ini yang menjadi pengikut Kristen Protestan itu dihukum. Nah, dihukum oleh masyarakat di sini. Oke, berarti tidak ada kebebasan beragama. Nah, gitu. Waktu itu. Pada saat itu. Lalu tidak boleh, yang mati tidak boleh dikubur di pekuburan. Nah, terus kalau meninggal di mana, Pak Ngurah? Nah, itu dia. Ada yang meninggal yaitu
ada di sini anaknya Pak Dek Siswadi ada? Enggak ya? Maurin nggak ada ya? Nggak ada. Maurin tidak hadir sore ini. Nah, Ya. itu adiknya dadongnya Pak Dek Siswadi itu Yang meninggal di Tuke Kelot itu. Ya. Itu kan dulu Men Kantun itu kan berasal dari keluarganya Pak Bagi, dari keluarganya Men Siraya namanya Menpia. Iya. Menpia ya benar. Ya, Menpia. Ya. Itu meninggal, akhirnya diangkut ke Seman Badung. Pernah dengar kata Seman Badung? Kuburan umum yang ada di Denpasar. Coba adik-adik bayangkan, meninggalnya di Tuke, tapi jenazahnya diangkut ke ke Denpasar. pakai ambulans, Pak Ngurah. Tidak, karena waktu itu belum ada mobil. Oh, belum ada mobil. Pakai apa ngangkutnya? Nah, pemerintah Belanda ini, pemerintah penjajah Belanda mengirim namanya Bogolan. Bogolan bahasa Bali itu artinya orang-orang yang terhukum di penjara. Aduh. Terpidana itu diantar sama tentara Belanda ke sini, mereka kakinya pakai rantai itu. Tuh, bayangin. Diikat. Ayo. Lalu mengangkat jenazah, dibawa ke Denpasar berjalan kaki. Sudah dirantai, ngangkat jenazah pula. Jalan kaki ke Denpasar, dikubur di sana. Hanya karena kita adalah pengikut Kristus. Itu. Waduh. Lalu hukuman yang lain banyak itu. Banyak hukumannya. Nah, kalau tidak salah, Gongka ingat itu ada 2 orang yang dikubur di sana. Dikubur di Denpasar, di Seman Badung. Nah, akhirnya Belanda tidak suka dengan kehadiran Tuan siapa tadi namanya? Tuan Chang. Iya. Cangjo katanya. Cangjo. Cang Kapok gitu ya. Cang Kampuk siapa? Nah, beliau pemerintah Belanda akhirnya mengusir Tuan Chang. Tuan Chang diusir dari Bali. 2 kali jadinya diusir. Gimana ini? Katanya baru Fernan sekali, kan? baru satu kali. Akhirnya diusir dari Bali. Nah, pengikutnya ini bingung. Pengikut Tuan Chang ini. Akhirnya satu kelompok itu kembali menjadi Hindu. Waduh, sudah tidak kuat pada Sudah tidak imamnya. kuat. Nah, baru 4 tahun sudah tidak kuat. Kalau kalian di posisinya para pengikut Tuan Chang atau muridnya Tuan Chang ini, kira-kira tahan nggak menjadi pengikut Kristus? Yakin? Meninggal nggak ada tempat, makan dikucilkan, ayo. Tidak diterima di masyarakat, kuat tidak? Oh, kalau kuat kita lanjut ceritanya, Pak Ngurah. Oke. Bagus ya, bagus ya. Nah, ini ada satu kelompok keluar dia, langsung meninggalkan gereja Hindu. Kelompok yang lain bergabung dengan namanya Gereja Kristen Jawi Wetan. Pernah dengar Gereja Kristen Jawi Wetan? Belum pernah dengar, Pak Gereja Ngurah. Kristen Jawi Wetan itu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ini yang akhirnya sekarang menjadi GKPB, apa itu? Gereja Kristen Protestan di Bali. Ini yang banyak sekali di Bali. Ada di Buduk, di Padang Tawang, di Jembrano, sampai di Pegending ada, sampai di Klungkung. Dan ini mereka bergabung ke sana. Nah, sisanya ini adalah golongan yang tidak mau bergabung. Siapa itu yang tidak mau bergabung? Yaitu 2 orang yang berasal dari
Tuke. Oh, ada putra Tuke yang memilih jalan berbeda. Beda ya. Oke, ya. Dari, Siapa itu? Dari 12 murid yang tadi yang dibaptis pertama itu rupanya 2 orang dari Tuke. Oke, ada Yaitu 2 orang dari Tuke. Bernama Imade Bronong dan Iwayan Diblok. Wah, mantap. Kita kasih kita Coba kasih berdiri. hadiah untuk Fernan. Ya. berdiri. Siapa namanya? Fernan, ayo Fernan. Luar biasa. Ternyata diam-diam mengikuti nih. Sekali lagi sudah ya. ada ya. Oke. Bagus. Satu kali lagi, siapa namanya? Fernan. Fernan. Tadi Pak Ura bertanya ada 2 putra Tuke yang memilih jalan yang berbeda. Ya. Siapa saja yang pertama? Imade Bronong. Imade Bronong dan satu lagi? Iwayan Dible. Wah, tepuk salut untuk Fernan. Tepuk salut. Iya, kita kasih hadiah ya. Begitu juga dengan adik-adik yang lain, kalau memperhatikan bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan, kakak pembina menyiapkan hadiahnya. Oke, kita lanjut sesuai dengan nama yang sudah tadi diucapkan Fernan. Imade Bronong itu berasal dari Tuke sini. Ini rumahnya di depan sini. Oh, di yang seberang di gereja. belakangnya sekretariat. Oh, itu. pintar. Itu aslinya. Sekarang yang cucunya yang tinggal di sini itu pernah lihat ke jalan seminari sebelah kiri jalan itu ada Amoribs itu. Banyak mobil itu. Ah, itu dia. Kak Fajar. Kak Fajar, pernah? Ada yang tahu? Kak Fajar. Kak Fajar Kak itu Fajar cicitnya. yang suka pinjami kita ini Sound system, aktivis ya. di OMK. Terima kasih Kak Fajar. Beliau itu pejuang di OMK. Iya, ya. benar sekali. Nah, sekarang kalau Iwayan Diblok, rumahnya di mana? Di Utara. Di utara. Ada yang tahu? Cucunya lagi berdiri di sebelah Iya, kita. menjadi pelayan juga. Itu yang dia di kamera itu. Halo Kak Wahyu. Nah, Kak Wahyu itu cucunya. Iya. Ya, cucu paling kecil ya? Paling Paling kecil dia. Lalu siapa? Ada di sini? Mungkin Cicitnya cicitnya seharusnya nggak yang ada, hadir? ya. Siapa Banyak saja? Mungkin cicitnya. Dwi tahu siapa cicitnya? Ada Marsya. Halo Marsya, mungkin lagi di rumah ya, nggak enak badan mungkin. Ada Marsya, ada Danis, Amel, Olive, Dinda, Queen, Ruby. Nah, itu. Kakak Amel juga. Itu cicitnya. Oke, Cicitnya Wayan di Blok. Boni, Hai Boni, Kakak Boni. Ada ya. Iya. Itu juga cicitnya ya. Nah, 2 orang ini, 2 tokoh inilah yang tidak bergabung. Waduh. Mereka bertahan. Tidak, saya bertahan gitu. Dengan harapan bertemu dengan pendeta yang baru. 2 tokoh ini sebelumnya sempat dikirim belajar ke Makassar, belajar ilmu agama, belajar menjadi penginjil. Ya mirip-mirip dengan ke seminari lah gitu. Ya, itu belajar ke Makassar. Di mana Makassar? Siapa yang tahu? Pulau apa yo? Di mana? Pulau apa? Bukan, Makassar. Makassar. Belum Ayo, pindah, ada yang Makassar tahu. belum pindah ke Jawa sayang. Dia masih jauh di timur itu. Ayo, Ayo siapa Makassar, tahu? ayo Siapa yang angkat tahu? tangan. Dapat hadiah. Sulawesi nih, pintar Iya, dia. Sulawesi, Stephen. Kalau sekarang Sulawesi Selatan ya. Iya, Sekarang tepatnya. namanya Ujung Iya. Ujung Pandang ya. Iya. Ujung Iya, Pandang. Ujung Stephen. Pandang. Itu pinter dapat dia Milo. Ya, yang lain kalau jawab pasti dapat juga ya. Iya, Jawab iya. aja. Oke, itu selebes ya boleh. Nah, karena mereka berdua ini mendapat pendidikan di Makassar, maka Semakin tertarik boleh dengan dikatakan ajaran. mereka termasuk yang paling kuat, bahkan sangat kuat pemahaman Kristennya. Nah, waktu di Makassar itu begini katanya. Dia diajar oleh pendetanya bernama Tuan Jeffrey, mengajar begini. Jangan kamu belajar pada
pendeta berjubah putih. Itu katanya. Kalau berjubah putih siapa dong? Pastor ya. Pastor. Pinter ini. Berarti kita enggak boleh belajar sama pastor, Pak Ngurah. Nah, waktu itu begitu katanya caranya. Oh. Jangan pernah belajar pada pendeta berjubah putih gitu. Iya. Tadi jawab kan? Nah, karena waktu itu gimana? Semua pastor selalu berjubah. Kemana-mana sudah keluar dari pastoran selalu pakai jubah. Nah, karena itu mereka menyebutnya pendeta berjubah putih. Nah, ketika dua orang ini kehilangan Tuan Chang karena Tuan Chang diusir, mereka tetap ingin menjadi penyebar agama Kristen. Waduh, luar Mereka biasa tetap sekali. berjuang. Mereka membawa buku-buku peninggalan Tuan Chang itu, buku-buku rohani itu dibawa ke mana-mana. Nah, ada orang mengatakan menjual buku. Nah, Kira-kira menjual buku enggak itu namanya adik-adik? Dijual kata Fernan. Sebenarnya salah itu. Salah ya, bukan dijual. Beliau tidak menjual, tetapi beliau menyebarkan itu ke rumah-rumah kemana-mana. Tetapi, nah ini dia tetapinya. Suatu kali mereka bertemu tanpa sengaja dengan Pastor Kersten. Pastor siapa adik-adik? Pastor Kersten. Ya, SVD. Wih, mantap. Tanpa sengaja. Karena apa? Pastor Kersten ke Bali tidak untuk melayani umat Bali. Karena belum ada catatan bahwa di Bali ada agama Kristen. Lalu untuk siapa, Gungka? Nah, itu beliau ditugaskan ke Bali untuk melayani umat Katolik keturunan Eropa, turis-turis itu. Atau keturunan Cina, pedagang-pedagang itu. Jadi hanya untuk melayani orang asing saja. Lalu tiba-tiba datang dua orang Bali bernama Iwade Bronong dan Iwayan Diblo membawa buku. Ketika melihat pendeta berjubah putih, mereka enggak mau awalnya. Karena boleh. ingat ya pesannya jangan belajar. Enggak boleh dekat-dekat. Nah, tetapi akhirnya mereka bertemu. Lalu dilihat membawa buku. Buku itu dibuka, diminta oleh Pastor Kersten. Pastor Kersten kaget, loh kok ada buku pakai bahasa Bali? Karena Pastor Kersten itu antropolog ahli budaya Bali. Ahli antropolog Bali ya. Lalu beliau baca itu. Nah, sebagai terima kasih beliau memberi uang upah. Nah, ini orang yang tidak mengerti disebut membeli. Lalu Wayan Diblo dan Made Bronong disebut menjual. Padahal kan tidak. Nah, itu yang terjadi. Tapi ketika diberikan uang, kira-kira sikapnya mereka bagaimana, Pak Ngurah? Nah, itu dia. Mereka sangat juga heran. Ini kok ada turis bisa bahasa Bali. Wih. Itu kok ada Pastor Kersten ini dari Belanda. Dari Belanda. Oh, bayangin orang Belanda kok tapi bisa ngomong bahasa Bali. Menyapa dia dengan bahasa Bali. Nah, dia semakin tertarik lalu terus bertemu. Akhirnya mereka berdebat. Nah, suatu kali itu berdebat sengit. Karena apa? Wayan Diblo dan Made Bronong ini mendapat pendidikan kekristenan itu di Makassar dalam gereja Kemah Injil. Kuat pendidikannya. Lalu mereka tidak bisa menerima agama Katolik. Tak bisa awalnya. Awalnya nggak bisa. Tak bisa. Tetapi Pater Kersten ini karena dia ahli budaya Bali, beliau tahu bagaimana caranya mendekati. Akhirnya Pastor Kersten memperkenalkan sakramen, bahwa gereja Katolik itu sangat memperhatikan upacara-upacara inisiasi manusia. Itu yang membuat hatinya terbuka ya Pak Ngurah. Tetapi akhirnya mereka lebih
lebih tersentuh lagi ketika Pastor Kirsten mengajarkan bahwa untuk mengimani Kristus, ini diperhatikan baik-baik. Untuk mengimani Kristus, kita tidak harus meninggalkan budaya sendiri. Oke, tepuk tangan yang sampai detik ini masih kita lestarikan ya Pak Ngurah ya. Ya. Kalau kita orang Bali ikut menjadi pengikut Kristus, maka kita tetap menjadi orang Bali. Oh, berarti nggak perlu jadi orang Belanda ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Orang Belanda ya biarkan dia jadi Belanda. Yang dari Flores tetap menjadi orang Flores. Yang dari Jawa tetap menjadi orang Jawa. Tetapi beriman kepada Yesus Kristus. Waduh. Itu dia. Kita menjadi 100% Bali, 100% Katolik. Nah, itu dia. Akhirnya mereka tersentuh. Mulai saat itulah Wayan Dibluk dan Made Bronong tidak lagi pakai celana panjang. Oh, stylenya berubah. Berubah kembali pakai kaman. Oh, kaman. Ya sempat dulu pakai dasi kemana-mana. Rapi sekali Pak Nguraya. Kalau nyebarkan firman atau kemana-mana, tok pakai celana panjang, pakai dasi, rapi sekali ya Pak Nguraya. Akhirnya mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya, Bali. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk menerima agama Katolik ini? Nah, pinter dia. Mantap. Yang dibaptis pertama itu siapa? Bukan. Salah ternyata yang saking semangatnya. Pada waktu itu kan kita ada peraturan Belanda yang mengatakan tidak boleh mengajarkan agama lain di Bali. Nah, bagaimana caranya? Putranya saja kalau gitu. Untuk menembus ini. Nah, akhirnya mereka pintar-pintar ini. Yang dibaptis itu adalah anak-anaknya ya. Namanya siapa yang pertama? Itu yang nomor 2. Yang nomor 1 siapa? Baru dapat separuh itu milonya itu. Siapa? Iwayan Regik. Ya, Iwayan Regik dan adiknya Imadera. Iya, tepuk tangan untuk kakak remaja yang sudah menjawab. Boleh dikasih milonya Kak? Oh, diwakilkan oleh satu bibir. Itu mereka dibaptis pada 17 April 1936. 17 April, coba dicatat itu. Mereka dibaptis 17 April 1936. Itulah orang Bali pertama yang dibaptis menjadi Katolik. 2 orang. Di mana dibaptis? Ayo. Gereja di mana? Ayo. Gereja di mana? Gereja Tukel. Udah ada gereja Tukel belum? Yang nonton film dokumenternya pasti tahu. Iya, di mana dibaptisnya? Kita belum punya gereja ya Pak Nguraya. Dulu namanya Badung, ya, di Denpasar itu. Dibawa ke sana naik sepeda. Bayangkan itu. Wayan Dibluk Made Bronong dengan 2 anaknya ke Denpasar bertemu dengan pastor siapa tadi? Pastor Kirsten. Siapa nama baptisnya Pastor Kirsten? Johannes. Ya, Johannes Kirsten. Jadi misionaris pertama ke Bali siapa namanya? Johannes Kirsten. Tapi patungnya enggak ada sini ya? Iya, enggak ada Pak Ngurah. Kenalnya siapa? Patungnya siapa di sana depan itu? Yang itu patungnya. Patungnya siapa? Siapa? Ya, yang keras. Dan siapa? Dan Pastor Sadek. Itu, tetapi Milo. yang belum ada itu patung dari Pastor Kirsten. Nah, setelah itu, setelah dibaptis, secara politis itu tidak bisa dihukum. Iya. Karena apa?
Dua anak ini adalah anak dari orang Kristen. Orang Kristennya siapa? Wayan Dibluk, Made Brono. Jadi yang dibaptis itu bukan orang Bali asli, gitu. Itu strateginya. Nah, kemudian setelah itu baru dibaptis Wayan Dibluk dan Made Brono pada tanggal 6 Juni 1936. Gampang mengingatnya ya. 666. Ya, 6 Juni 36. Lalu Wayan Dibluk diberi nama siapa baptisnya? Ada yang ingat? Timotius. Tadi Gongkak dapat Milo ya. Dan siapa lagi satu? Yang kalau Made Bronong siapa? Nama baptisnya? Siapa? Barnabas. Barnabas. Ya, Barnabas Imade Bronong. Tadi anaknya kan 2 dibaptis, ya kan? Iwayan Regik dan Imade Rai. Iwayan Dibluk siapa nama? Iwayan Regik siapa nama baptisnya? Daniel. Ya. Daniel Iwayan Regik dan adiknya bernama Yohanes Imade Rai. Ya. Setelah dibaptis itu Pak Ngurah, apakah imannya mereka tetap kuat atau goyah, tetapi ada sesuatu kejadian yang membuat bertambah besarlah imannya terhadap Kristus? Nah, begini. Sekarang dengar baik-baik. Setelah pulang dari Makassar, pendidikan kemarin itu, Imade Bronong diminta membina umat Kristen Protestan di Tuke, wilayah Tuke dan sekitarnya. Sementara Iwayan Dibluk ditugaskan di Gumrih. Gumrih. Tahu Gumrih? Nah, itu kampungnya Iren, Pak Ngurah. Itu ditugaskan di sana. Nah, setelah mereka menjadi Katolik, semua pengikutnya ikut menjadi Katolik. Itulah awal mengapa di Tuke akhirnya menjadi Katolik, di Gumrih juga menjadi Katolik. Tuke dan Gumrih bersaudara. Bersamaan. Oke. Bersamaan. Ya. Nah, akhirnya Wayan Dibluk pulang ke Tuke juga dan Made Bronong berjuang membangun di sini. Suatu kali, nah kalian mungkin dengar cerita ini kehebatan iman Katolik itu. Ya, coba didengarkan adik-adik. Suatu kali katanya ada orang sakit di sini. Sakit. Yesus selalu menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Oke, nah sekarang ada orang sakit di Tuke. Lalu sudah divonis oleh dokter di rumah sakit Wangayo mengatakan bahwa dia pasti mati. Ya ampun. Nah, dokternya sudah menyerah. Lalu dibawa ke dukun kebalian, baliannya juga menyerah. Orang tua putus asa pasti, Pak Ngurah. Putus asa, ini pasti mati gitu. Waduh, akhirnya bapak dari si sakit ini bertemu dengan Imade Bronong karena mereka keluarga. Lalu dia katakan begini pada Made Bronong, katanya di tempat agamamu itu orang bisa menyembuhkan orang sakit. Sakti lagi berarti nih Pak Ngurah. Lalu katanya juga bisa menghidupkan orang mati gitu. Wis, hebat. Akhirnya, ya. Coba saya serahkan anak saya semua padamu. Saya serahkan anak saya yang sakit ini. Kamu buat apa aja. Pasrah. Boleh. Begitu ya, Pak Ngurah, ya? Dia sudah pasrah. Anak ini bernama I Timpleng. Yang sakit ini namanya I Timpleng. Siapa namanya? Lalu datang Made Bronong langsung ke Denpasar bertemu dengan Pastor Kirsten. Lalu menyampaikan perihal sakit ini dan mengajak beliau ke Tuke. Nah, ketika sampai Tuke itu
di Tuke itu kan masih desa, banyak pohon, jalan masih kecil, orang miskin, Terpencil sekali. terpencil. Akhirnya beliau datang ke sini dengan jubah Putih. menyolok dong, ya bener nggak? Mencolok nggak? Wah, ini siapa Itu ini? kok ada bapak-bapak pakai rok kan gitu dia. Ganteng pula ya Pak Ngurah ya? Ya, katanya waktu ada orang tua memberitahu waktu Gongka cari berita, cari mengumpulkan data itu, dikatakan bahwa beliau itu badannya jangkung, tinggi, ganteng, Tampan. tampan itu, dan besar, pakai baju putih lagi. Oh itu kayak kakak yang di belakang itu Nah, pakai itu, baju putih. Oh kan pakai. ganteng. Asik. Lalu datang ke sini. Lalu apa yang dilakukan? Pastor Kirsten selalu membawa apa namanya minyak untuk minyak sakramen, minyak suci itu loh. Iya, minyak suci. Minyak urapan. Ya. Ya, pernah lihat ya adik-adik ya? Nah, lalu beliau menyiramkan air berkat pada si sakit, diberi minyak, kemudian diberi obat. Nah, itu kan pasti ya, diberi obat apa, diminum. Tiba-tiba anak itu sembuh. Hah, si Timplang sembuh. Sembuh. Itu. Si Timplang ini kalau boleh tahu agamanya apa Pak Ngurah? Agama Hindu. Agama Hindu. Oh bukan Kristen loh. Agama Hindu, bapaknya seorang pemangku. Pemangku, tahu pemangku? Tiba-tiba dia sembuh. Nah berita ini langsung kemana-mana. Dari Heboh. mulut ke mulut, heboh di sini. Jadi gosip viral. Jadi gosip viral. Ya, kalau sekarang kalau ada FB jadi viral dia gitu ya. Nah, lalu mereka akhirnya semua datang ke tempatnya Made Bronong dan Wayan Dibluk lalu minta Baptis. Tepuk tangan. Mujizat yang sangat luar biasa. Jadi Gereja Katolik di Bali itu yang di Tuke itu dimulai karena mukjizat penyembuhan dan diminta tetap menjaga budaya sendiri. Nah itu catatan yang sangat penting ya Pak Ngurah ya. Ya. Boleh memeluk agama Kristen tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Itu. Nah akhirnya karena sudah ngumpul banyak banyak umat dan mereka sudah tidak ke pura lagi, tidak beragama Hindu, akhirnya apa yang dilakukan? Mereka harus punya tempat ibadah. Harus punya apa adik-adik? Gereja. Ya, harus punya gereja. Gimana caranya? Karena mereka sudah tidak boleh lagi ke pura. Kira-kira gimana caranya adik-adik? Nah akhirnya buat gereja. Akhirnya begini, dicarilah tempat di mana kita bisa membangun gereja. Lalu seorang umat keluarga ini dari golongannya Pandewesi itu kakeknya Bapak Edi Winarte ya. Tahu Pak Edi Winarte? Pernah dengar? Iya, pasti pernah dengar ya. Kakeknya Bapak Edi Nyoman Winarte, kemudian kakeknya Romo Gede Miarse. Nah, yang kemarin itu kita rayakan ya. Itu menyerahkan tanah tempat ibadah mereka kepada Pastor Kirsten. Secara cuma-cuma? Bukan. Oh. Seluas 2 are, diganti rugi 10 are. Jadi gereja tidak dari awal sudah membiasakan tidak menerima tanah, pemberian tanah itu secara cuma-cuma. Selalu diberi ganti untung. Itu. Akhirnya gereja mandiri ya Pak Maraya. Itu dia. Di mana posisi gereja itu? Aduh, siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Gereja perdana kita ada di mana?
Satu anak angkat tangan. Satu anak angkat tangan. Sep. Ya. Oke, di mana letak gereja perdana? Di depan gereja kita, di depan gereja Tuke. Iya, diperjelas lagi di sebelah sekretariat Ya, paroki. di seberang gereja yang sekarang. Iya. Milo. Itu masih ada. Milo. Itu Seksi Milo. di depannya kan masih kelihatan ada ukiran itu ya, pintunya yang menghadap ke utara. Iya, adik-adik boleh nanti kalau mau pulang tengok dulu ya. Jadi gereja perdana itu bukan yang saat ini kita gunakan beribadah, tetapi berada di seberangnya ya Pak Ya, Lurah ya. seberang Di jalan. samping klinik. Ya. Oke. Sekarang menjadi sekretariat paroki. Sekretariat Ya. paroki. Itu akhirnya diresmikan gerejanya pada tanggal 14 Februari 1937. Dan saat ini berarti berusia berapa tahun? Angkat tangan, ayo. 85 tahun. Oke, 85 tahun ya. Tuh. Nah, pada waktu itu gerejanya masih kecil sekali, katanya bentuknya seperti balai Banjar tetapi diberi dinding. Nah, jadinya panas sekali katanya di dalam. Sederhana ya Pak. Sederhana sekali. Tetapi itulah tonggak awal kekatolikan di Bali. Itu adalah gereja pertama di Pulau Dewata. Ya, dicatat ya. Gereja pertama di Pulau Dewata. Di Bali itu adanya gereja Tuke. Ya. Inilah alasan mengapa Tuke akhirnya disebut apa? Pinter Iya, ini. The Bethlehem of Bali. Siapa itu Mendunia. Bethlehem itu apa sih? Kok disebut Bethlehem ya? Angkat Tempat tangan. kelahiran Yesus Kristus. Wih, pinter di adik-adik. Kota Bethlehem ya. Oke, nah kenapa disebut Bethlehem of Bali? Karena di sini juga kelahiran. Nah, oke. Nah, sekarang ada yang penting, siapa yang memberi gelar ini? Siapa kira-kira? Siapa yang memberi gelar The Bethlehem of Bali untuk Tuke itu? Siapa? Ada yang tahu? Ayo. Bukan Pastor Kirsten. Bukan Pastor Syadeng. Bukan. Itu diberikan oleh seorang tokoh Bali, yaitu I Gusti Nyoman Panjitisne. Bapak I Gusti Nyoman Panjitisne itu siapa? Raja Buleleng yang terakhir. Oke. Diberi nama, kita disebut The Bethlehem of Bali. Berarti istimewa sekali ya Pak Lurah ya. Beliau itu seorang sastrawan. Oh. Sastrawan Bali terkenal. Nah, beliau beragama Kristen Protestan akhirnya, tetapi ketika meninggal beliau juga di Aben. Di Aben? Ya, di Singaraja. Iya. Nah, beliaulah yang memberi gelar Tuke sebagai Bethlehem of Bali. Tuke is the Bethlehem of Bali. Nah, ini yang kalian harus jaga. Jaga nama ini. Ayo dijaga namanya. Nah, ini sangat bagus kalau kita sudah bertemu, belajar bersama, berbagi pengalaman, meningkatkan iman sehingga agama Katolik mengakar dalam wilayah Bali. Itulah awal mengapa di sini lahir agama Katolik. Iya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan kami tadi. Kami bersyukur menjadi umat
Paroki Tuke ini. Menjadi anak dan remaja berada di sekami Santo Tarsisius Tuke. Bantulah kami selalu siap dan rela mengikuti kehendak-Mu karena Engkaulah jalan kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Hai teman misioner. Gimana teman-teman kegiatan tadi? Seru kan? Apa yang kita dapatkan dari kegiatan tentang sejarah gereja kita? Nah, dari kegiatan tersebut akan diberikan kuis pada tanggal 27 bulan Agustus 2022. Barang siapa bisa menjawab akan diberikan hadiah langsung oleh kakak pembina. Tetap semangat teman-teman misioner. Dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Hai semuanya, terima kasih ya sudah menonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.